kali ini kita akan membahas tentang manuskrip dan filologi sebagai penghubung kekunoan dengan kekinian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah filologi dalam program studi Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diampu oleh dosen kami, Bapak Muhammad Nida Fadlan MHum. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih, apa itu filologi dan apa itu manuskrip. Secara bahasa, filologi berasal dari bahasa Yunani, filologia, dan terdiri dari dua kata, yakni philos dan logos. Philos berarti yang tercinta, sedangkan logos berarti kata, artikulasi, dan bisa juga alasan. Dalam bukunya Filologi Indonesia, Teori dan Metode, Profesor Oman Fatur Rahman mengutip dari Fadli bahwa filologi dapat diartikan sebagai investigasi ilmiah atas teks-teks tertulis tangan dengan menelusuri sumbernya, keabsahan teksnya, karakteristiknya, serta sejarah lahir dan penyebarannya. Selanjutnya, naskah sebagai objek kajian filologi. Naskah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian, yakni diantaranya yang pertama, karangan yang masih ditulis dengan tangan. Lalu yang kedua, karangan seseorang yang belum diterbitkan. Yang ketiga, bahan-bahan berita yang siap untuk diset. Dan yang keempat, rancangan. Padanan kata naskah dalam bahasa Arab disebut al-maktutot, yang didefinisikan sebagai al-kutub al-maktubah bilyad, atau buku yang dihasilkan melalui tulis tangan. Serta dalam bahasa Inggris yakni manuskrip, yang antara lain didefinisikan sebagai buku, dokumen, atau lainnya yang ditulis tangan. Kalau naskah, apakah berbeda dengan teks? Beda dong. Naskah atau manuskrip berbeda dengan teks. Naskah merupakan bentuk fisik dokumennya, sedangkan teks adalah tulisan atau kandungan isi yang terdapat di dalam naskah tersebut. Naskah atau manuskrip, bidang keilmuannya disebut kodikologi, yaitu tentang pernaskahan, tentang fisiknya, serta tentang sejarah fisik manuskrip. Adapun teks, ilmu yang bisa mendekatinya adalah ilmu filologi, atau ilmu yang mengkaji tentang teks yang ada di dalam naskah dan difokuskan untuk merekonstruksi teks. Nah, teman-teman, ada 3 kata kunci penting dalam memahami naskah kuno. Yang pertama, teks atau isi manuskrip ini merupakan tulisan tangan ya. Yang kedua, bukan merupakan cetakan. Lalu, kata kunci penting dalam memahami naskah kuno yang ketiga adalah naskah kuno merupakan rekaman masa silam. Adam Gacek memberi batasan bahwa semua hal yang disebut dengan manuskrip adalah tulisan-tulisan tangan yang ditulis dengan tradisi manual dan ditulis sebelum periode cetak. Jadi menurut Adam Gacek ini, batasan manuskrip ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, tulisan-tulisan tangan. Yang kedua, ditulis dengan tradisi manual. Serta yang ketiga, ditulis sebelum periode cetak. Naskah lama, salinannya saja dihargai sedemikian elok. Mengapa? Jawabannya dapat kita temukan pada teks pidato Profesor Dr. Titik Puji Astuti, yang mana dijelaskan di sana bahwa naskah lama itu karena merupakan kesaksian tertulis dari tangan pertama yang disusun oleh bangsa yang bersangkutan di masa hidupnya, serta merupakan sumber data yang memberikan kejelasan sejarah dan kebudayaan suatu bangsa yang bermacam-macam jenisnya. Nah,
Dengan kesaksian ini, maka bisa diketahui juga dipelajari bagaimana perasaan, cara berpikir, serta kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Kandungan isi naskah dan genre teksnya. Koleksi naskah di setiap daerah mencerminkan ciri kedaerahannya. Secara umum, isi naskah-naskah Nusantara bisa dibagi menjadi beberapa kategori, di antaranya teks keagamaan, teks bernuansa sastra, bahasa, sejarah, moral dan etika, seni, teknologi, obat-obatan, dan lain sebagainya. Manuskrip sebagai penghubung kekunoan dengan kekinian. Manuskrip kan udah zaman dulu banget. Emangnya masih relevan sama masa kini? Kita semua masih ingat ya tentang COVID-19 kemarin. Pandemi seperti itu bukan hal baru lagi bagi masyarakat dunia. Dr. Syamsuddin Arif, pakar kajian sains Islam, menyebut bahwa masyarakat Muslim pada masa lampau pernah beberapa kali menghadapi wabah. Salah satunya ketika wabah melanda Mesir pada bulan Muharram 816 Hijriah atau 1416 Masehi. Jejak wabah dalam dunia Islam ini, teman-teman, terungkap dalam karya-karya ulama besar pada masa lampau. Karya itu bukan hanya menjabarkan sejarah wabah sejak kurun pertama tahun Hijriah, tetapi juga mengangkat sains wabah dan ilmu kesehatan atau medis. Contohnya, karya Jalaluddin As-Suyuti ini dari abad ke-15 Masehi. Serta masih ada lagi beberapa manuskrip karya ulama tentang wabah yang sudah dibahas juga oleh filolog dan beberapa penulis. Salah satunya yaitu oleh filolog Profesor Oman Fathurrahman. Buat teman-teman yang tertarik mempelajari dan memperdalam tentang manuskrip, boleh banget nih ngikutin channel Ngariksa milik Profesor Oman Fathurrahman. Nah, itulah salah satu contoh bahwa manuskrip sebagai penghubung kekunoan dengan kekinian. Meskipun kuno, namun sangat bermanfaat untuk masa kini. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa kategori mengenai isi atau genre naskah lama. Pengkajian manuskrip-manuskrip tersebut bermanfaat dalam memajukan dan mengembangkan tradisi ilmiah masyarakat dengan pendekatan multidisiplin keilmuan. Dalam buku Filologi Indonesia Teori dan Metode, memikirkan filologi ibarat fardu kifayah, yakni sebuah kewajiban yang tidak harus ditanggung oleh setiap individu atau lembaga, namun ketika tidak ada satupun individu atau lembaga yang memikirkannya, maka konsekuensinya akan berdampak pada kepentingan semua orang. Karena filologi berurusan dengan pelestarian warisan budaya berupa naskah tulisan tangan yang pada dasarnya milik semua warga bangsa. Wah, betapa penting dan harus dijaganya ya naskah kuno itu. Sahabat Cahaya Ilmu yang insya Allah dirahmati Allah, tanggal 6 Desember 2022 kemarin, kami kelas 5B dan kelas 5D jurusan Bahasa dan Sastra Arab mengadakan kunjungan ke Perpustakaan Nasional atas arahan dari dosen kami, Bapak Muhammad Nida Fadlan M.Hum. Di sana kami dijelaskan mengenai apa itu naskah kuno, serta ada berapa naskah kuno yang tersimpan di perpustakaan, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa lainnya. Selain diberitahu bagaimana supaya kita dapat mengaksesnya, diinfokan juga bahwa Perpustakaan Nasional sangat menjaga naskah-naskah kuno dengan merawatnya secara sangat hati-hati.
Untuk bisa mengakses dan membaca manuskrip kuno, mudah sekali ya sekarang, sebab sudah banyak manuskrip didigitalkan. Bagaimana cara melihat manuskrip yang berbentuk digital? Kita bisa melihat tutorialnya di channel Bapak Nida, Cinta Manuskrip Nusantara. Di sana ada tutorial mencari manuskrip digital. Dan masih banyak lagi pembahasan mengenai filologi dan teman-temannya. Adapun yang ingin melihat, memegang, serta membaca secara langsung, teman-teman bisa langsung aja nih datang ke Perpustakaan Nasional. Di sini kita bisa loh mendapatkan naskah-naskah kuno yang sudah dibukukan serta jurnal-jurnal secara gratis. Ini meja-meja yang disediakan untuk membaca manuskrip tersebut. Bukannya? Oh. Bantal Bu. Bukan buku sidu. Udah dia nyumpain deh. Harus suara. Jadi kalau mau nanya apa tadi? Jadi kita harus berhati-hati saat memegang ataupun membuka manuskrip ya teman-teman. Apalagi jika kondisinya sudah tidak baik. Di antara cara menjaga naskah kuno ini dengan memberikan bantal seperti pada video. Lalu cara membuka buku yang sudah kuno seperti ini tidak dibuka secara lebar namun hanya beberapa derajat. Begitupun untuk membuka halaman-halaman yang lain. Selain meja-meja yang ditata di tengah ruangan, ada juga ruangan-ruangan khusus untuk kita mengkaji manuskrip. Ada untuk per kelompok minimal belasan orang, kemudian ada juga ruangan untuk per individu. Oh iya teman-teman, untuk manuskrip-manuskrip yang terpajang di lantai ini bukan merupakan manuskrip asli ya, melainkan hanya replika. Untuk manuskrip asli, kita bisa memintanya langsung ke petugas. Demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas B.